kasih untuk keluarga Jogja yang saat ini masih bersama kami karena kita masih ada di Joteng, Mojo Teng Mriki. Program spesial dengan tamu-tamu yang spesial dan tentu akan memberikan informasi spesial untuk Anda. Pak Bisma, ini masih akan bersama kita begitu. Kalau tadi di awal background beliau, kemudian sekilas tentang BOB-nya sendiri, oke. Dan kali ini kita akan berbicara yang lebih menjadi perbincangan karena ini penting dan sangat begitu ya. Digital startup ini menjadi perbincangan yang cukup hangat nih Pak gitu. Buat yang belum ngerti sebenarnya digital startup itu apa dulu Pak? Silakan. Bisa dikatakan startup itu perusahaan baru ya. Oke. Kita bicara digital karena dia memanfaatkan platform teknologi digital untuk memperbesar perusahaannya, kira-kira begitu. Oke. Jadi kalau dulu misalnya ya ada pengrajin batik itu hanya bisa memasarkan di sekitarnya saja, kemudian diambil oleh beberapa distributor begitu ya. Kalau sekarang dia bisa terkenal di seantero jagat raya dengan digitalnya itu. Jadi startup seperti ini ada yang di bidang e-commerce misalnya ya, terus ada yang di bidang financial technology sekarang lagi hot banget. Terus kemudian di pembuatan game salah satunya juga yang cukup berkembang di Indonesia. Nah, jadi digital startup intinya itu perusahaan baru. Dia pakai platform digital untuk memperbesar perusahaannya. Nah, perbesarannya itu memang tidak hanya melulu secara finansial ya, tapi ada yang penting dari teman-teman di digital startup itu adalah namanya impact factor atau dampak lain gitu ya. Dampak besarnya dia bisa, katakanlah dia bisa menjadi endorser gitu ya. Dia bisa menyebarkan semua produknya itu ke seluruh dunia dan kemudian nanti dia mendapatkan review dari seluruh dunia juga gitu ya. Nanti kemudian banyak sekali orang yang bisa subscribe gitu ya. Dia ingin mengenal lebih dalam dan bahkan yang lebih hebat lagi. Apa nih Pak? Startup digital ini punya profil dari orang yang masuk ke situ. Ketahuan deh hobinya apa. Anang hobinya apa? Misalnya apa? Saya hobinya jujur nih Pak, olahraga. Oke, sekarang olahraga. Misalnya Anang suka olahraga lari misalnya. Yes, oke. Terus kan suka nyari-nyari sepatu tuh. Betul. Nah, tiba-tiba nanti kalau dia buka Facebook, muncul tuh iklannya iklan sepatu semua kan. Oh bener ya, jadi itu ya. Nah itu jadi ketahuan tuh profilnya kayak gitu. Nah itulah yang kadang-kadang disebut impact factornya tinggi. Jadi punya semacam database yang detail, tahu hobinya apa, tinggalnya di mana. Sering nggak sih belanja di platform e-commerce gitu? Ketahuan tuh. Ketahuan ya. Oke. Ini adalah begitu dahsyatnya digital startup sendiri ya. Betul. Bapak tadi sempat berbicara nih Pak, Joglo Semar ini menjadi tempat atau jangkauan kerja kan? Ya, seperti itu kan ya. Kalau untuk startup Pak di Joglo Semar ini pandemi seperti ini begitu, menurunkah? Atau stuck? Atau ada kenaikan? Begitu? Ya. Kalau data terakhir saya belum punya ya, tapi 2018 itu ada sekitar 34 startup baru di Jawa Tengah, sekitar 50-an di Yogyakarta ya. Yes. Itu cukup besar sebetulnya, tapi kalau saya baca di Tech in Asia hari ini memang ada sedikit slowdown ya. Slowdown, oke. Memang startup ini bukan hanya masalah kita bisa bikin nih startupnya, tapi dengan pandemi memang banyak hal yang berkurang ya. Dampaknya begitu kan ya? Tapi nggak semuanya juga sih. Kalau sekarang gini, orang-orang sekarang belanja makanan, itu banyak kan pakai kurir online kan. Katakanlah Gojek misalkan atau GoFood. Jadi memang startup di bidang tadi yang memobilisasi barang, kemudian startup di bidang food tech istilahnya, makanan, itu malah naik. Naik. Kita baru ngerti loh. Ya, jadi nggak semuanya terpuruk juga di sini. Malah pertanian dan makanan itu sekarang jadi salah satu sektor yang tumbuh pada saat pandemi. Yes. Termasuk Tani Hub itu ya berarti salah satunya itu. Dia kan menghubungkan antara petani kita dengan para pembelinya. Apalagi milenial sekarang ya. Milenial sekarang ini kan mereka ini lebih banyak menggunakan waktunya untuk quality ya. Jadi kalau misalkan dia saya bisa dengan mudah mendapatkan pakai app, ya udah saya pakai aplikasi aja. Iya sih, nggak usah kemana-mana ya. Sana gitu. Karena saya lagi melakukan sesuatu yang quality time for me. Gitu. Jadi artinya kita dengan dengan membuka aplikasi aja gitu kita sudah mendapatkan banyak hal. Oh ya benar juga sih. Betul. Iya kan, jadi tetap tidak terganggu waktunya tapi bisa melakukan banyak hal. Ini dia. Kalau
kita kaitkan nih Pak Bisma dengan BOB sendiri gitu, dukungan supportnya begitu, itu seperti apa sih Pak? Kalau untuk startup tentunya kita lihat ya nanti. Apakah dia ada di koridor ekonomi kreatif? Kalau dia ada di koridor itu, berarti kan kita bisa dukung. Pendukungan kita macam-macam, bisa pendampingan, bisa pelatihan. Bahkan kalau perlu ya kita nanti membantu memperkenalkan ya, membuat jaringan, jaringan agar nanti teman-teman di startup yang terutama yang terkait aircraft ini bisa mendapatkan akses, misalkan akses untuk join dengan teman-teman yang startupnya sudah lebih duluan dan sudah lebih besar. Misalnya seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang memang di UMKM yang belum pernah menggunakan platform digital, ya kita bantu agar mereka menggunakan platform digital itu. Jadi kesimpulannya sebenarnya, mohon maaf nih, BOB atau BOB ini bukan yang, ini ada UMKM nih, kita kasih dana yuk kembangin, bukan itu berarti ya? Ya, bukan. Oke. Jadi kita lihat UMKM ya, itu kan ada yang rintisan, ya baru banget, betul. Ada yang memang sedang berkembang, ada yang sudah maju, ada yang sudah mandiri. Nah, kita nanti bisa bantu yang titik mana saja, yang penting ujungnya ketahuan. Ujungnya kita tahu. Kalau yang maju ya berarti ingin mandiri. Kalau udah mandiri mungkin dia ingin ekspor. Oh iya, betul. Misalnya. Betul. Nah, sekarang kembali ke digital platform, teman-teman di UMKM itu harus punya itu. Karena sekarang bagaimana kita bisa memperkenalkan produk kita sampai ke seluruh dunia ini dengan cara yang relatif lebih murah ya dan mudah dibandingkan kita beriklan di media yang lain yang mungkin UMKM ini tidak memiliki dana yang cukup ya. Ya, sekarang kita pakai Facebook misalnya, Instagram. UMKM ini punya channel YouTube deh untuk memperkenalkan produknya dia. Ini yang kadang-kadang yang teman-teman UMKM belum memilikinya ya. Berarti BOB ini akan membantu, mungkin pelatihan begitu ya? Bisa pelatihan, pendampingan. Untuk akhirnya nanti mereka memiliki benar-benar satu sarana untuk mengembangkan dari usaha mereka. Mungkin seperti itu gambarnya ya? Gambarannya seperti itu. Jadi tahun 2020 kemarin, karena kita lagi pandemik, jadi pelatihan juga kan tidak bisa terlalu masif ya. Berkerumun nggak boleh. Betul, gitu. Jadi kita waktu itu mengadakan pelatihan terbatas. Waktu itu masih dengan teman-teman pelaku usaha pariwisata. Ya, komunitas-komunitas yang mengelola daya tarik wisata waktu itu. Dan sekarang bagus banget. Yang namanya Instagramnya itu rapi, kemudian di channel YouTube-nya juga kontennya itu bagus ya. Dan bahkan mereka hanya menggunakan gadget yang dimiliki. Berarti bukan yang mahal ya kan? Kadang-kala loh Pak, kita berpikir kamu harus punya video nih atau kanal YouTube sendiri. Saya tuh nggak punya kamera yang bagus Pak gitu ya. Kan kadang-kadang rasanya itu. Betul. Nggak usah takut. Biar aja kita kreatif itu kan tidak boleh kita dikurung oleh wah gadget saya kameranya jelek, juga. Sejelek-jeleknya kamera handphone sekarang kan berapa megapiksel sih? Iya betul sekali, bener itu. Nah makanya beranikan, kemudian kita juga menyediakan seperti tadi ya pelatihan, terus kita juga kalau untuk konsultasi teman-teman, kami bisa memfasilitasi itu sehingga nanti punya konten yang cukup bagus di sosial media. Dan itulah yang konten itu harus terus lagi ya, nggak boleh putus. Jadi misalnya seminggu tuh sekali naik terus, naik. Dan nanti kasih judul yang menarik gitu ya, sehingga captionnya juga begitu. Harus bagus, belum hashtagnya juga harus pas gitu. Dicarinya gampang ya, begitu. Kira-kira kayak gitu buat teman-teman nanti itu support BOB itu bisa sampai sini. Jadi gambaran Bapak Bisma ini sebenarnya adalah membantu teman-teman yang ingin mengembangkan. Mungkin salah satunya adalah UMKM yang kalau saat ini mungkin baru mandek, baru stuck begitu. Gimana caranya support negara ini ada begitu. Ayo dong jalan lagi, kembangkan lagi, dan akhirnya tetap yang intinya paling belakang nih jualan. Jadi bener ya, corona bukan berarti stop gitu, tapi tetap aja jualan begitu kan Pak ya. Benar. Arahan dari Mas Menteri kami memang manfaatkan potensi pasar lokal dulu sekarang. Ini beda sekali suasana krisisnya ya. 98 yang krisis Asia, 2008 Amerika Eropa. Di situ UMKM malah masih bisa menikmati pasar ya. Mereka ini punya kayak daya tahan begitu. Sekarang mau kecil mau besar semuanya roboh.
Oh. Ya, dan semuanya memang seluruh dunia ya bahkan ya? semua dunia. Oke, Jadi oke, oke, oke. ya udah sekarang apa yang kita lakukan, kita manfaatkan sebesar-besarnya pasar domestik kita ini. Bagaimana caranya pemerintah hadir untuk itu. Dan itulah yang kami laksanakan. Itu strategi yang disampaikan dari Mas Menteri kami, dan kita akan fully support karena itulah juga mungkin yang selama ini ditunggu-tunggu juga ya oleh teman-teman semuanya. Jadi pariwisata, aircraft tetap maju berdua. Yes. Dan kalau kita kolaborasikan dua ini, mungkin bangkitnya bisa lebih cepat daripada masing-masing. Iya, Ya. masing-masing, betul. Setuju itu ya. Jadi bagaimana bareng-bareng dan nanti akhirnya goalnya juga bareng seperti Goalnya itu. bareng, iya. Kita telah menyiapkan Pak sebenarnya. Ini ada beberapa video tanggapan warga tentang startup. Startup ini seperti apa begitu? Mungkin nanti akan kita tanggapi di sesi berikutnya. Ya. Minum dulu Pak, monggo silakan. Jangan kemana-mana karena kita masih akan terus ngobrol bareng bersama dengan Bapak Bisma. Harapannya cuma satu, tetap aja di Sang Aji TV Jogja karena kita tetap aja di Joteng Mojo Teng Mriki. Jangan kemana-mana.